Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayuningsih, NPM 1934040031. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah artikel ilmiah yang berjudul Tak Tersentuhnya Bank oleh Para Petani pada Era Globalisasi, yang ditulis oleh Yahya Yoga Buniman. Berdasarkan hasil survei Bank Dunia menunjukkan baru 19,6% warga dewasa Indonesia yang mempunyai rekening bank. Fakta ini memfokuskan mata umum pada warga-warga yang dianggap mempunyai tingkat ekonomi rendah sebagai penyebabnya, dan petanilah yang menjadi sasaran tersalah dari keadaan ini. Oleh karena itu, peneliti ingin mencoba membuktikan atau mencari tahu apakah benar petani adalah penyebab dari semua ini. Dalam artikel ilmiah ini akan dibahas dalam 3 subbahasan. Yang pertama mengenai menyelami arti globalisasi itu sendiri, yang kedua antara globalisasi dan perbankan, dan yang ketiga petani yang tersalahkan. Untuk arti dari globalisasi itu sendiri, menurut David Henderson, mendefinisikan sebagai pergerakan bebas barang, jasa, buruh, modal secara besar-besaran yang bisa menyebabkan pemasukan maupun pengeluaran. Selanjutnya adalah antara globalisasi dan perbankan. Kita tidak bisa memungkiri bahwa kemajuan teknologi yang sekarang sudah terjadi ini sangat berguna dan bermanfaat bagi dunia perbankan. Contohnya ini bisa kita rasakan dalam hal kasus perbankan yang dihadirkan dalam rangka menghadapi sistem keuangan yang maju dan kompleks. Tercatat sebagai pemilik rekening bank adalah secara praktis memasuki sistem keuangan dan mendapat akses layanan keuangan. Semua bankir mungkin sudah tidak asing lagi dengan penggunaan komputer, internet, dan sebagainya. Hal itu sangat memudahkan bagi dunia perbankan untuk menjalankan kegiatan. Untuk bahasan yang ketiga, yaitu petani yang tersalahkan. Lebih dari 2 miliar orang di dunia ini yang belum tersentuh oleh bank, mayoritas adalah dari negara berkembang. Di negara kita sendiri baru 19,6% yang sudah tersentuh bank atau sudah memiliki rekening bank. Peneliti ingin mengatakan bahwa benar, tapi tidak sepenuhnya, bahwa orang miskin atau petani lah yang menjadi penyebab dari masalah ini. Peneliti mengatakan benar karena peneliti menemukan fakta bahwa memang petani tidak mau tidak berhubungan dengan bank dengan alasan tempatnya yang jauh ataupun rumit dan harus antri. Di sisi lain, peneliti juga menemukan fakta bahwa petani tidak mau berhubungan dengan bank karena mereka takut uangnya habis, atau dalam arti mereka tidak mau berhubungan dengan bunga atau riba. Mengapa tadi dikatakan tidak sepenuhnya? Karena di sisi lain peneliti menemukan fakta juga bahwa penyebab tidak tersentuhnya bank oleh petani ini juga disebabkan oleh bank itu sendiri. Mereka tidak mau atau enggan menerima petani sebagai nasabahnya. Hal ini dikarenakan kemungkinan adanya tingkat kegagalan yang besar. Hal itu karena nasabah yang relatif kecil dan terpencar, keuntungan bank yang relatif kecil, tidak terpenuhnya syarat-syarat kredit, dan kemungkinan tidak mampu dalam pembayaran hutang oleh nasabah itu sendiri. Sementara itu, bank menerapkan aturan perbankan sesuai dengan aturan kredit umum, yang tentunya akan sangat sulit bagi petani kecil, sehingga perlu adanya tahapan pemberian kredit kepada para petani sesuai dengan kemampuan dan keadaan usaha taninya. Hal ini bisa dilakukan melalui kredit ketahanan pangan dan energi, sehingga petani bisa memaksimalkan hasil taninya dan meningkatkan hasil taninya baik secara kualitatif maupun kuantitatif, dan akan tercapailah kesejahteraan bagi para petani kecil yang mempunyai keterbatasan dalam pengelolaan pertaniannya melalui pemberian kredit dari bank itu sendiri. Kesimpulan dari penelitian ini dapat dikatakan bahwa bukan hanya petani yang menyebabkan keadaan di mana kepemilikan rekening bank rendah ini terjadi, akan tetapi bank juga enggan untuk menerima petani sebagai nasabahnya dengan alasan
kemungkinan risiko kegagalan yang besar, dan tingkat keuntungan yang relatif kecil. Seandainya saja terdapat kepercayaan satu sama lain, pastilah akan terjadi keseimbangan dalam pengelolaan uang yang semakin maju dan kompleks ini, sehingga kita semua bisa bertahan dan berdiri di atas arus globalisasi ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.